Wala wala es dong dong, kita bacain yuk. Hai teman-teman, selamat datang di channel Kita Bacain Yuk. Yuk ambil posisi yang nyaman sambil dengerin buku pilihan dari kita. Semoga terhibur. Hari ini kita akan membacakan lanjutan cerita dari Ryu Gi-won, Pence, si detektif ulung. Kasus keempat, 3 jantung, 1 pencuri. Suatu hari, Detektif Pence diundang oleh Biro Penyelidik Federal atau FBI Hewan. "Apa kabar? Aku Detektif Pence," kata Detektif Pence. "Sungguh suatu kehormatan bertemu denganmu. Aku Kepala Bagian FBI, Bulls," sambut Kepala Bagian FBI yang bernama Bulls. "3 hari yang lalu, muncul kasus 3 pencuri. Karena itulah kami memintamu datang kemari untuk memberikan saran," kata Bulls mulai menjelaskan suatu kasus. Kasus 3 pencuri," gumam Detektif Pence. "Dalam kasus 3 pencuri ini, para penjahat yang mencoba kabur dari rumah jutawan itu tertangkap dengan bantuan sistem alarm. Sebenarnya di dalam tas penjahat yang berhasil kabur itu terdapat harta korban berupa logam berharga. Tapi kami tidak berhasil mendapatkannya. Masalahnya, di sekitar tempat kejadian ada 2 orang yang ditangkap, yang diduga kaki tangannya. Dan mereka adalah polisi," jelas Bulls kemudian. Polisi?" kata Detektif Pence agak kaget. "Sampai sekarang mereka bersikeras menyangkal telah melakukan kejahatan," kata Bulls. "Bisa jadi mereka memang tidak bersalah," kata Detektif Pence pelan. "Tapi di sekitar tempat kejadian, dalam jarak 1 kilometer, tidak ditemukan tersangka lain," sambung Bulls kemudian. "Bagaimana dengan para tersangka yang sekarang ditahan?" tanya Detektif Pence. "Bukti-buktinya sangat cocok. Di sekitar tempat kejadian sudah dipasang alat penyadap telepon berefisiensi tinggi dan tidak mungkin salah karena alat itu mendeteksi 3 suara jantung yang sedang berlari," kata Bulls menambahkan. 3 buah jantung? Kalau begitu memang benar ada 3 tersangka yang terlibat," kata Detektif Pence sambil berpikir. "Masa lalu polisi itu, pekerjaan dan harta bendanya juga sudah diselidiki. Tapi bagaimanapun sulit untuk percaya bahwa mereka telah melakukan hal seperti ini. Ini benar-benar misteri. Saranmu lah yang bisa memecahkan masalah seperti ini. Kami mohon, berikan kami tanggapan dan saran yang jelas," kata Bulls memintai tolong pada Detektif Pence. "Saran apa yang bisa kuberikan?" gumam Detektif Pence dalam hati. "Boleh aku lihat foto ketiga tersangkanya?" tanya Detektif Pence kemudian. "Silakan, ini," kata Bulls sambil menyerahkan foto ketiga tersangka pada Detektif Pence. Gurita. Dari wajahnya saja sudah terlihat seperti penjahat," gumam Detektif Pence saat melihat salah satu foto dari ketiga tersangka yang berupa gurita. "Kalau begitu, ini 2 orang yang jadi kaki tangannya. Coba aku lihat." Jreng! Detektif Pence kaget saat melihat kedua foto tersangka lainnya yang ternyata Inspektur Columbo dan polisi Okol Kie. "Ini kan Columbo dan Okol Kie." Detektif Pence tertawa keras. "Apakah Anda mengenal kedua orang itu?" tanya Bulls. "Tentu saja, mereka adalah pesuruhku," jawab Detektif Pence bergurau. "Tentu saja bukan mereka yang melakukannya," tegas Detektif Pence. Iya, sebenarnya aku juga berpikir begitu. Tapi karena begitu banyak bukti yang jelas," kata Bulls agak ragu. "Tidak, ini tidak lebih dari kejadian yang berawal dari kelemahan logika belaka. Ini sama sekali bukan misteri," kata Detektif Pence serius. "Jika kau melakukan sesuai dengan yang aku katakan, teka-teki ini dengan sendirinya akan terpecahkan," lanjut Detektif Pence pelan. Iya, aku mengerti," jawab Bulls. Lalu setelah itu, Detektif Pence memasuki sebuah ruangan yang ternyata di situ ada Okol Kie dan Inspektur Columbo. "Pence!" teriak Inspektur Columbo terkejut melihat Detektif Pence. "Detektif Pence!" seru Okol Kie ikut terkejut. "Yuhu!" sahut Detektif Pence santai. "Cocok sekali pakaiannya.
Lepas, ledek Detektif Pence. Dasar kau pembual, memangnya aku ini pencuri? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kata Inspektur Columbo jengkel. Tapi bukti dasarnya jelas kan? Kata Detektif Pence. Ada bukti atau tidak, pokoknya kami tidak bersalah, kata Inspektur Columbo makin jengkel. Atau mungkin kasus kali ini, kata Detektif Pence tanpa menyelesaikan kata-katanya. Apa maksud Anda, Detektif Pence? Tanya Okolkie penasaran. Apakah maksudnya kau bisa membuktikan bahwa kami tidak bersalah? Tanya Inspektur Columbo cepat. Mudah saja untuk melakukannya, tapi harus ada syaratnya, ujar Detektif Pence. Apa? Apa syaratnya? Kalau bisa dikerjakan, apapun akan kami lakukan, tanya Okolkie bersemangat. Gading, jawab Detektif Pence singkat. Lalu suasana hening sesaat. Ini, tuk-tuk, tanya Inspektur Columbo sambil mengetuk gadingnya. Halamannya kurang, jadi tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Tapi kalau membuat barang dari gading gajah selundupan, suatu saat pasti akan ketahuan. Kalau benda itu diberikan kepada para anggota FBI, maka kasusnya akan langsung selesai. Jelas Detektif Pence. Pemikiran ini memang agak kuno, tapi tidak banyak orang yang tahu, lanjut Detektif Pence. Sementara Inspektur Columbo terlihat ragu. Tidak percaya ya? Gawat kalau begitu. Masuklah penjara dan jaga diri baik-baik ya, kata Detektif Pence sambil beranjak dari kursinya. Tunggu Detektif Pence, tahan Okolkie. Gading yang hanya secuil itu berikan Inspektur, kata Okolkie panik. Gading yang hanya secuil ini adalah kebanggaan bagi kami, bangsa gajah. Dasar kepala ayam, maki Inspektur Columbo jengkel mendengar ucapan Okolkie. Kalau gitu sampai jumpa di penjara. Kalau sempat aku akan menjenguk dan membawakan kalian makanan, kata Detektif Pence menakuti. Inspektur, desak Okolkie. Baiklah, tapi segera selesaikan, seru Inspektur Columbo. Tak, Inspektur Columbo mematahkan satu gadingnya. Rintih Inspektur Columbo kesakitan. Nih, ambil sana, seru Inspektur Columbo sambil melempar gadingnya ke Detektif Pence. Terima kasih, kata Detektif Pence senang. Lalu dia meninggalkan ruangan guna menyelesaikan kasus tersebut. Tak lama kemudian, kepala FBI Bulls masuk ruangan menemui Inspektur Columbo dan Okolkie. Kalian baru saja dibebaskan. Aku benar-benar minta maaf, kata Bulls sambil minta maaf. Heh, sudah, seru Inspektur Columbo dan Okolkie bersamaan. Wah, syukurlah, kata Inspektur Columbo lega. Benar, kata Okolkie. Tolong beritahu bagaimana cara mengetahui kebenaran dengan gading. Kadang hal seperti ini harus diwariskan pada keluarga, tanya Inspektur Columbo pada Bulls. Aku tidak tahu maksudmu, tapi dengan bantuan sinar inframerah, maka kejahatan gurita pun menjadi jelas. Detektif Pence mengatakan bahwa kami harus melihat tubuh gurita dengan inframerah. Akhirnya jelas bahwa gurita memiliki 3 jantung. Ternyata benar apa kata Detektif Pence. Bulls menjelaskan semuanya. Kalau begitu gadingku? Tanya Inspektur Columbo mulai jengkel. Kalau itu aku sama sekali tidak tahu menahu, jawab Bulls. Akhirnya Inspektur Columbo tahu kalau Detektif Pence mengerjainya. Terbukti dia memergoki Detektif Pence hendak membuat stempel dengan gading Inspektur Columbo. Hei, dasar pencuri, akan kubalas kau, seru Inspektur Columbo. Lagi-lagi, kasus dipecahkan dengan mudah oleh Detektif Pence. Tapi sebelum menutup cerita ini, biarkan Detektif Pence memberikan ilmu pengetahuan terlebih dulu. Jantung gurita ada 3. Organ yang paling penting dalam tubuh kita adalah jantung. Jantung mengirim darah bersih ke seluruh tubuh kita dan menerima darah kotor. Tapi struktur dan cara kerja setiap hewan sedikit berbeda. Kasus kali ini melibatkan gurita yang mempunyai 3 buah jantung. Di antara hewan moluska, gurita termasuk kelas Cephalopoda. Gurita memiliki 3 buah jantung.
yang terdiri dari 2 buah jantung yang memompa darah ke kedua insang dan sebuah jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Gurita bernapas dengan menyedot air ke dalam rongga mantel melalui kedua buah insang dan disemburkan keluar melalui tabung sipon. Dan cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman cerita hari ini? Maaf bila masih banyak kekurangan dalam pengucapan maupun intonasi. Terus dukung kita dengan cara subscribe. Jangan lupa berdoa sebelum tidur dan selamat bermimpi indah.